umat Islam itu di titik yang orang itu harus tahu. Orang itu kalau dia dapat rezeki itu dia bilang dari pekerjaan. Kalau saya, kamu itu salah sejak awal. Itu menuhankan pekerjaan jadi. Nah. Halo guys, sahabat beriman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat beriman, seperti biasa, di sela-sela acara beliau, guru kita Ustadz Danu, seperti biasa ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kita yang lain. Bisa dari Uda David atau dari santri-santri siraman kolbu yang lain di ruang Ustadz Danu. Nah, sahabat beriman, mudah-mudahan acara-acara yang singkat ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketauhidan kita. Oke, ikuti terus video kami kali ini. Lanjut ya Ustadz. Lanjut, Jadi ya. ternyata ya tadi Ustadz sering ngingetin kita bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi kondisi fisik kita. Mungkin termasuk juga permasalahan-permasalahan atau penyakit yang kita alami. Nah tadi kita baru belajar nih, Mbak Devi juga punya pengalaman ternyata Mbak. Iya. Baru beberapa bulan. Jadi aku awalnya ya Pak, Kecil. awalnya itu karena aku kan pasang spiral. Jadi dalam waktu pas pasang spiral itu kurang lebih udah hampir 8 tahun lebih. Itu kan emang udah range-nya udah habis lah ibaratnya. Itu tiba-tiba aku menstruasi tuh sampai sebulan full nggak berhenti. Oh, itu ya betul. Terus akhirnya akulah pergi ke dokter untuk copot spiral untuk mau ganti. Tapi ketika pas copot ada semua periksa dalam segala macam, ternyata dokter bilang, "Mbak, ini kayaknya kok ada miom." "Oh gitu dok?" Iya Bu, kurang lebih 16 mili apa berapa gitu. Ya, biasanya mili dia. Iya, 16 mili gitu. 16 Aku kaget, mili. aku nggak bilang Pak, aku nggak bilang sama Diem siapa-siapa. gitu aja ya? Diem, pulang-pulang, ya Allah nih kayaknya aku banyak salah nih gitu Pak. Aku pulang ke rumah, waktu itu lagi di rumah mama, aku cuma cerita sama adikku. Aku bilang, "Dek, jangan bilang-bilang ya, nih aku nemu ini nih," gitu. Terus? "Kamu jangan bilang mama, kalau misalnya bilang mama atau papa pasti mereka akan panik," aku bilang gitu. "Aku coba nyelesain sendiri dia," aku bilang gitu. Aku bilang juga sama suamiku segala macam. Nah di titik itu akhirnya aku langsung introspeksi banget Pak. Jadi kayak minta maaf tiap hari sama si mama, si papa, karena kebetulan memang lagi di rumah di situ. Minta maaf terus udah gitu yang pokoknya berusaha untuk nggak marah, mau dimarahin kayak apa segala macam sama mereka. Nurut gitu ya. pokoknya Hari itu gitu. Hari itu ya. Selama kurun waktu aku sebelum cek lagi, karena kan diminta dokter untuk cek lagi 2 bulan kemudian. Sebulan kemudian, tapi akhirnya aku baru datang lagi 2 bulan kemudian. Terus minta maaf abis-abisan sampai akhirnya Jadi berhari-hari itu minta maaf aja gitu. iya berusaha menjadi baik, Iya, minta iya. maaf lah Pak gitu. Sampai pokoknya hampir tiap hari dia kayak aku ciumin kayak itu mama, aku peluk itu papa, sama mereka dia bingung sendiri, ini kenapa sih ini anak gitu. Jadi waktu itu aku pas lagi nginep di tempat mereka, suamiku karena tugas di luar kota kan, suamiku balik, aku juga minta maaf itu baru kali itu aku merasakan minta maaf dan nangisnya tuh sampai bener-bener wah gitu. Itu nangis itu kenapa sampai sebegitunya, Mbak Kenapa? Devi? Satu memang tahu itu ada miom, yang kedua takut mati. Jadi itu udah nyatu. Aku ngerasa dosanya banyak banget maksudnya Pak. Nah, iya benar. Aku ngerasa dosa banyak banget, terus udah gitu ya aku baru kali itu ngerasa yang kayak bertobat kalau aku tuh ternyata dosanya banyak, tapi nggak pernah nyangka kalau ternyata aku punya gitu, aku punya miom. Terus setelah itu kurang lebih sebulan 2 bulan kemudian aku periksa lagi. Setelah periksa kata dokter harusnya di pap smear pada hari itu. "Ini kok bersih Bu?" "Nggak ada nih," gitu. Itu kayak langsungnya yes gitu kan. Alhamdulillah itu langsung kayak lega gitu. Memang aku nggak pernah bertujuan untuk menghilangkan miom itu karena aku minta maaf, tapi karena aku tahu aku salah. Sudah tahu sejak awalnya kan gitu Iya. ya. Jadi kayak miom itu sendiri menjadi kayak barometer bahwa ini ada yang kelebihan dosa nih kayaknya. Iya.
Iya, aku memang minta maaf bukan karena iya ada Mium nih aku minta maaf biar hilang, enggak. Tapi memang aku tahu aku berarti salah banyak banget dan mungkin aku punya marah yang selama ini disimpan tapi nggak pernah ngomong. Ya, kalau jenis Mium itu marahnya yang diem. Iya. Ya alhamdulillah sih abis itu setelah periksa semuanya bersih, kata dokternya juga bersih. Alhamdulillah juga sehat. Jadi akhirnya aku ya belajar ternyata emang ilmunya itu nggak salah. Ya emang ilmunya nggak salah ya. Iya. Walaupun dulu saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu saya nggak perlu kena Mium dulu gitu. Dan bapak kan kena Mium. Kan laki ya, iyalah. Nggak perlu harus kena Mium gitu. Ya apa kayak Mbak Devi ngalamin salahnya apa Mium, ada Mium di badan kan, Iya. di rahim ya, di rahim atau Iya di rahim. kadang hal-hal yang kecil juga mungkin ada juga yang ngalamin ya. Kayak saya juga kemarin ngalamin gitu pas Ustadz Iman saya kemarin kan sering dengar Ustadz bilang setiap doa Ustadz kan selalu diawali dari Allah, ampuni dosanya, kekerasan hatinya, egonya. Nah tadi malam saya ngerasa kepala nggak tahu kenapa kok pusing gitu ya, sakit kenapa? Padahal udah 2 minggu udah kegeeran. Saya bilang sama istri, saya sejak baca doa dan sholat saya benar minta ampunan, saya tertipin, saya menghambakan itu, coba buat mohon ampunan dari ujub, ria segala macam. Enak badan saya 2 minggu nggak pernah ada sakit-sakit. Saya bilang, alhamdulillah saya bilang. Pas kemarin sakit saya bilang apa gitu. Saya pikir lagi, apa ya salah saya ya, apa ya? Kok nggak enak banget sholat maghrib nggak enak, bisa nggak enak. Pas bisa saya duduk, saya istighfar, ingat apa yang kira-kira omongan saya yang mungkin kena di orang, atau mungkin saya sama lingkungan keluarga saya ada yang kayak perasaan gimana gitu. Langsung istighfar, mohon ampun Allah. Ya Allah kenapa ya begini, istighfar ya Allah. Ingat kita sering kali ngerasa nggak ada dosa, itu yang belinya. Ngerasa nggak ada dosa, padahal ngomong bisa jadi sama orang kerasa. Atau mungkin ada ujub di kitanya juga. Cuman pas sudah istighfar, mohon ampun. Ya ini saya ngomong bukan melebih-lebihkan, sakit kepalanya hilang aja gitu, Pas tadi pagi nyampe di sini, saya cerita sama Ustaz, saya coba praktekin bahwa yang Ustaz bilang bahwa minta sama Allah, karena bisa jadi apa yang kita rasakan sakit yang nggak enak di badan kita itu sinyal dari Allah bahwa ada sesuatu dari kita yang salah gitu kan gitu. Dan ya alhamdulillah kadar Allah tadi ngobrol sama Ustaz, saya ceritain langsung, Ustaz saya praktekin gini. Wah langsung Mbak Devi cerita juga ya. Jadi banyak pelajaran ya. Memang sih, jadi hampir banyak ilmu tentang akhlak itu kan belum terkuak ya Mas. Ya. Akhlak dari Rasulullah, dimana kalau seseorang itu keluar dari garis akhlaknya Rasul itu, atau sunnah-sunnah Rasul yang dalam bentuk akhlak yang terpuji itu, orang itu berdampak. Salah satu dampak yang jelas sekali sekarang yang saya amati itu yaitu sakit. Iya, kalau istilahnya Allah mengajarkan kepada kita jangan suuzon, kita suuzon. Nah itu kalau orang pusing itu ya diawali dari itu dulu, suuzon. Nah di titik-titik kepala yang kita pakai ini, titik sakit itu bisa menunjukkan apa yang dia sering kerjakan. Jadi kayak gitu. Kalau mamanya kalau mobil itu dia sering dibuat untuk di jalan tidak bagus gitu. Yang rusak itu ya shock breakernya, ininya sama rodanya kayak gitu, bannya seperti itu. Mirip sebenarnya kayak seperti itu. Nah, manusia juga gitu. Manusia itu diberi kelengkapan oleh Allah Ta'ala ini bukan given ya, bukan hanya pemberian, tapi adalah alat untuk agar orang itu orang itu agar menggunakannya ada di jalan Allah. Menggunakannya ada di jalan Allah. Nah, menggunakan di jalan Allah itu apa? Makanya banyak sampai diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ini menceritakan sama sebenarnya. Sholat itu harus lillahi ta'ala. Beribadah itu harus lillahi ta'ala. Termasuk beribadah itu ya ada puasa, ada baca Quran, ada termasuk akhlak-akhlak sehari-hari. Hidup dan mati kita pun harus karena Allah. Hidup mati berarti kehidupan sehari-hari itu harus karena Allah Ta'ala.
Seperti itu. Kemudian kematian pun akhirnya kita akan menemukan kematian kita itu lillahi ta'ala apa enggak itu dari kehidupan kita. Jadi Allah sudah tahu bahwa kehidupan seseorang itu kalau dia tidak lillahi ta'ala ya nyemplung neraka. Pasti kalau itu sudah, kalau saya berani jawab pasti itu karena dalilnya sudah sangat banyak menceritakan. Kalau orang muslim walaupun dia sholat, tapi kalau dia tidak meyakini ayat Quran satu ayat itu Allah sudah menceritakan orang itu kafir di ayat itu. Makanya kalau untuk menjadikan kembali ke jalan Allah itu kan harus tahu dia ayat itu bagaimana, benturan enggak dengan nafsu. Ayat yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu tidak boleh dibenturkan dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita kan inginnya yang enak-enak untuk kita aja kan gitu ya. Nah kalau ayat itu enggak, kita harus patuh kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itu manusia lupa. Ini mesti digarisbawahi ini patuh kepada Allah Ta'ala, bukan memerintah Allah untuk mengikuti nafsu kita. Iya, Kan seringkali iya. kan ketukar-tukar nih Ustaz. Iya. Pada saat berdoa itu ya memang kita meminta kepada Allah, memohon, tapi kan tetap otoritasnya itu adalah di tangan Allah, bukan Iya. memerintah Allah untuk mengikuti nafsu kita. Kita. Betul. Ya. Karena yang kebanyakan contoh mamanya kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Kekuatan ini maksudnya bukan saktinya, bukan. Kekuatan itu sesuatu yang terjadi. Ya. Yang terjadi kepada kita itu apa? Enak dan tidak enak. Harus enak dan tidak enak. Nah orang yang lupa itu biasanya yang enak. Kebanyakan kalau kita harus jujur, kita itu harus jujur kalau yang kita lupa itu yang enak biasanya. Nah di titik kita tidak enak, kita ada nafsu, kenapa tidak enak? Pada waktu kita itu mendapatkan tidak enak, itu udah gerundel dulu di hati. Ya. Apalagi sudah diawali dengan berusaha yang lama, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, bisa 1 tahun. Itu kalau nggak dikabulkan, gerundel itu muncul. Ya. Nah pada saat dia itu gerundel, dia menggerutu, nih. Padahal kita tahu di dalam neraka itu orang yang masuk neraka itu salah satunya adalah orang-orang yang menggerutu sebenarnya. Nah orang menggerutu itu orang yang kenapa? Orang yang tidak pernah menyadari bahwa semua terjadi itu atas izin Allah. Nah, tidak ridho kalau bahasa kita. Ya, tidak menerima. ridho. Orang itu tidak menerima. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Itu perkara yang berat malah. Dosa Sebenarnya itu perkara ringan, tapi jadi berat. Jadi berat. Karena itu terus-menerus dilakukan dengan tidak sadar. Contoh, punya keinginan kita dengan istri. Istri maunya apa? Ya. Saya maunya apa, istri maunya nggak ketemu. Gerutu aja. Nah, itu sudah kena itu. Padahal pada saat kita gerutu, pertanyaannya itu adalah, pernahkah kita minta maaf sama istri? Atau pernahkah kita mohon ampun kepada Allah? Itu jarang loh muslim itu seperti itu. Nah, ini dari titik itu dulu nih. Pada saat seseorang itu mendapatkan sesuatu tidak enak, sekali, seminggu, sebulan, pasti datengin kiai atau datengin ustadz, tanya, Ustadz saya sudah berusaha ini, saya belum dikabulkan. Oh, kamu amalin ini. Nah, titik pada saat mengamalkan itulah siapapun orangnya itu berkesan dia itu bosnya Allah. Kalau amalan itu bentukannya bukan doa, nah ini beda ya. Kalau amalan itu hanya ilmu, nah, amalan itu ilmu itu kan dalam Quran itu kan isinya banyak ilmu ya. Ilmu tentang sabar, ilmu tentang harta, ilmu tentang itu. Nah itu kalau diamalkan, nah itu salah karena nggak ada berhubungan dengan doa yang seperti yang kita inginkan. Contoh umpamanya doa 1000 dinar ya. Itu kan orang selalu menyuruh agar dia itu kaya, sukses. Padahal di situ itu salah satunya adalah kita itu disuruh tawakal malahan. Tawakal itu menerima, kalau nggak dikabulkan itu terimalah. Berserah kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Loh kok itu dianggap menjadi yang menyukseskan? Nah itu yang tidak boleh.
Iya benar. Nah itu yang kebalik-balik. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang sedang punya masalah datang, sederhana ya Ustadz, bilang aja terima apa yang Allah beri. Satu, ridho gitu yang ya. kedua dia harus mengajarkan. Terus tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan ketakwaan. Boleh, udah. Iya. Ini masalah ibadahnya dia udah ditambahkan, Pertama. baru dijelaskan kenapa Allah belum memberikan doa kamu Doanya. dikabulkan. Dijelaskan lagi. Bisa aja memang doa yang kamu inginkan itu belum bisa atau tidak menjadikan amanah buat kamu nanti. Kasih contoh mamanya. Ini para ustadz, para kiai, para ini kan nggak ngerti nih. Kalau kamu diberikan rezeki lebih pada Allah Ta'ala, saya nggak tahu istrimu kayak apa. Siapa tahu istrimu tuh hobinya ngerongrong. Padahal imanmu bagus. Betul. Nah, karena kamu nggak mikir istrimu ngerongrong dan kamu takut kalau diberi amanah berupa harta, istrimu tambah menjadi Iya. kafir kepada Allah Ta'ala. Kalau istrimu kafir, kamu pasti pontang-panting. Pontang-panting, kamu pasti masuk neraka. Di situ kamu bisa dikabulkan, tapi kamu habis. Ya. Di situ. Nah, itu harus diterangkan. Jadi sebenarnya bukan tidak dikabulkan, tapi Allah justru menjaga kita. Nah, salah satunya Iya, menjaga dari apa yang Allah mau, bukan Nah. apa yang kita mau kan. Makanya saya ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib, bagus sekali sama dengan Ustadz barusan ininya keterangannya. Tapi jangan cerita kalau Ali bin Abi Thalib itu om saya ya. Jadi gini, Kalau bisa. jadi bagus nih quotes-nya, kata-katanya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, saya itu kalau berdoa, doa saya dikabulkan, saya bahagia. Tapi saat saya berdoa, doanya belum dikabulkan, saya lebih bahagia. Terus ditanya, kenapa? Kalau doa saya dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang saya mau. Tapi kalau doa saya belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Nah, sikap ini kan jarang Karena dimiliki. banyak teman-teman dakwah itu malah Maunya sesuai dengan sesuai dengan nafsu. Nah, itu. Jadi itulah dunia, dia tahu kalau dunia itu hanya sendaguro, Iya, benar. tapi malah dia memberikan sendaguro Ya itu kepada majelisnya. Itulah yang harus dipelajari. Harusnya kita malu. Jadi Itu. jadi Ustaz sebenarnya minta ampun tuh bukan pada saat kita dapat musibah aja ya. Enggak. Justru pada saat dikasih nikmat itu harus lebih banyak minta ampun ya. Iya, makanya kalau dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, kalau menurut ujiannya, Iya. itu kan wasamarot, Wathamarat, buah-buahan. Buah-buahan itu apa? Yang enak, yang indah-indah. yang indah enak, hasil dari kerja, usaha kita. hasil dari usaha yang oleh Allah Ta'ala diberikan. Itu kita tetap disuruh bilang apa coba? Inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tetap milik Allah. Yang jarang diceritakan. Itu milik sebenarnya. Makanya yang itu jangan lupa, ini milik Allah. Makanya kadang-kadang orang yang mendapatkan buah-buahan, orang yang mendapatkan hasil, itu senangnya cuma 2 detik, 3 detik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Padahal dia ini masuk bank atau uang dibawa, dia membelanjakan uang itu setiap hari. Tapi nggak ada alhamdulillahnya. Padahal digunain loh itu. Cuman di awal doang. Di Pas awal dapat. doang. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang muslim itu bisa doa. Karena memang dia tidak Ya. pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa orang muslim banyak yang tidak pandai bersyukur? Karena gurunya yang tidak menjelaskan. Bukan berarti tidak menjelaskan karena gurunya tidak tahu. Gurunya itu tahu. Tapi tidak menjelaskan tentang apa yang harus kita kerjakan sehari-hari. Yang itu bisa menjadikan amal soleh. Loh kan begitu ya Ustaz? Untuk dalam mengamalkan alhamdulillah itu tidak hanya di mulut saja. Itu kan mengingat tadi dapat uang bulanan. Alhamdulillah. Setelah itu ngerti saya membelanjakan. Alhamdulillah ya Allah, aku engkau izinkan menggunakan uang yang uang ini sebenarnya kau berikan kepada diriku. Ya. Makanya kalau saya mengajak umat Islam itu di titik yang orang itu harus tahu. Orang itu kalau dia dapat rezeki itu dia bilang dari pekerjaan. Kalau saya, kamu tuh salah sejak awal. Itu menuhankan pekerjaan jadi. Nah, betul Ustaz.
kita di sini nih ya. Oke, kita sebagian mencari rezeki dari siraman kalbu. Betul ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, betul ya. Tapi itu sebenarnya tidak semerta-merta dari itu. Contoh, kita dipanggil untuk mengisi siraman kalbu. Emang itu kekuatan kita? Enggak. Allah memberikan jalan kepada seseorang untuk menguji agar kita ngaji di siraman kalbu. Satu, ini Allah. Yang kedua, kita bisa dakwah di siraman kalbu. Kita keluarkan kepandaian kita. Dua, nih. Kepandaian kita itu bisa keluar dan bisa diterima oleh jamaah atau majelis atau taklim. Kepandaian itu milik siapa? Allah. Loh itu kan saya belajar. Oke. Kamu belajar, yang kamu untuk hafalkan itu otak. Otak itu milik siapa? Allah. Ditambah lagi Allah nutupin aib-aib kita, Ustaz. Nah, itu kan sebenarnya harus kita pahami bahwa kita itu diselamatkan terus-menerus. Itu harus disyukuri. Itu malu, makanya kalau saya dapat rezeki itu dari pekerjaan saya. Malu, saya kalau dengar gitu tuh malu. Apalagi kalau teman-teman atau kita itu masih muncul di TV itu sombong, gaya, ujub, riak. Ya Allah ya Rabbi, apanya yang mau diujubkan semua? Kaki ini milik Allah. Kita bisa dari ruangan VIP ke panggung aja itu kaki ini kita gunain loh. Bismillah. Sampai sana itu juga alhamdulillah semua. Di sini tuh bersyukur terus-menerus. Masih punya memori, bisa mengingat. Masih aja, ingat. Alhamdulillah. Iya, Kalau masih udah bisa. dicabut sama Allah nih. Lupa nggak bisa. Ayat Iya. nggak bisa, konsep kata nggak ngerti, diam udah. Ya, Memang betul. Saya itu sampai berpikir itu alhamdulillah saya bisa mengingat istri saya. Iya benar. Kalau lupa, Loh, bukan lupa. Kalau mengingat istri orang lain, ingatnya jadi dua. Untung kameranya nggak langsung balik lagi. Maaf. Musik skornya harus maksimal. jadi itu juga perlu disyukuri, Ustaz ya. Masih ingat istri kita ya. Bukan istri orang lain ya. Saya melihat enggak, tapi ini memang sambil bercanda, tapi ini jadi satu nikmat. Benar. Iya, ini Kenapa bercanda tapi ini. Ini bukan bercanda sebelum bercanda. Serius, Ustaz. Saya ada ngeliat orang-orang yang udah usia tertentu yang mengalami Alzheimer misalnya, lupa gitu kan. Itu lupanya nggak cuma lupa istri atau si istri lupa anak, tapi lupa konsep kata. Ngomong aja udah Ya nggak Allah. bisa gitu kan di usia 80. Saya nggak tahu, nikmatnya kan sudah dicabut oleh Allah. Iya, betul. Tapi saya nggak berani untuk membahas lebih dalam lagi nih, Ustaz. Karena pasti ada sebab dan akibat untuk akhirnya ke sana kan gitu. Ya, biasanya kalau Alzheimer itu rata-rata orangnya memang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah satu. Yang kedua biasanya orangnya cuek. Jadi dengan istri dia itu butuhnya Alzheimer tuh- apa ya istri? Alzheimer itu gimana sih Alzheimer tuh? Lupa. Oh. Lama-lama lupa. Kalau yang gini-gini itu kayak itu, nah kayak itu tuh, itu bukan Alzheimer. Tapi- itu gila kesurupan. Jadi bintang tamu dong sekarang. Hah? Narasumber. Narasumber nanti. Iya ya enggak gitu, itu mah kesurupan. Itu namanya ortodok. Parkinson maksudnya. Enggak, Alzheimer itu ya kayak kamu itu. Lupa kata. Ya Lupa kayak kata. gitu lupa, sama suami lupa. Akan dibuang, bukan lupa itu. Loh kan malah dibuang, kan lupa. Makanya saya mancing loh tadi itu, malah suaminya dibuang. Serem banget. Untung saya bukan suami kamu. Aduh, bahaya ini. Iya bahasanya. Jadi memang kenapa kalau dalam Quran itu diceritakan sangat sedikit hambaku Yang bersyukur. Itu sebenarnya kalau kita itu merenung, kita nggak ngerti. Wih, bener ya setiap hari kita itu nggak pernah bersyukur. Iya benar. Nah ini sangat sedikit. Nah yang sedikit ini yang hobinya memang bersyukur karena paham. Seperti Ali bin Abi Thalib tadi, bener. paham. Dan itu kita amalkan mulai saat Wah. ini. Yang sedikit bersyukur ini kita masuk yang sedikit. Kalau sedikit, insya Allah inilah yang nanti lurus ke arah surga itu agak lebih mudah. Iya. Sebenarnya kunci-kunci itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Bukan bersyukur itu hanya ini, atau bersyukur itu ujub riak. Enggak, bersyukur itu walaupun orangnya diem, dia ngerti. Saya jadi ingat ada tulisan di tempat
biasanya ini gitu untuk mengingat aja. Ada min fadli rabbik. Kan nggak ada tadi ini semua dari Allah. sebagai Karunia. sebagai perenung aja sebenarnya. Kalimat itu sebenarnya nggak perlu harus ditulis di dinding, tetapi setidaknya kalau kita memaknai itu mungkin bisa jadi nggak sih Ustadz? Maksud saya nanya nih Ustadz gitu, apakah itu sebagai perenung bahwa semua nikmat ini ya hada min fadli Hada min fadli. Ayo. hada min fadli rabbik. Betul. Bukan kita, bukan milik kita, Bukan hada iya, min fadli bukan rabbik. dari kita, bukan milik kita. Memang betul seperti itu. Makanya kalau istilahnya manusia itu siapa kok dia kok berani-berani nyuruh Allah mengabulkan kalau hanya cuma ngamalin seperti ini. Saya ketawa kok. Ya. Oh kamu Jibril bukan kan gitu. Tapi kamu kok bisa bilang kalau dibaca ini sekian kali bisa dikabulkan? Mana? Kalau saya mah enggak. Kalau kamu orang tuanya Allah lah baru saya berpikir. Loh kamu kan manusia, makhluk yang belum tentu kamu itu bisa bersih setiap hari. Kenapa kamu bilang seperti itu? Hati-hati. Malah lebih bagus luruskan tauhidnya. Nah ini baru itu malah ada di garisnya Allah. Luruskan tauhid. Kalau tadi Ustadz cerita apa namanya kamu cobalah banyak mohon ampun. Siapa tahu doa belum dikabulkan Allah itu karena banyak Kan salah dosa. dan dosa. Itu Itu sudah benar. Cobalah banyak bersyukur karena kamu dulu sering diberi oleh Allah Ta'ala rasa syukurmu nggak ada. Betul. Jadi Ustadz sebenarnya dalam doa itu dikabulkan atau tidak bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Kita mah tugasnya doa aja. Tugasnya doa karena yang berpahala itu adalah doa. Berpahala lagi kalau doanya itu doanya baik. Berpahala lagi kalau doa dikabulkan dan tidak dikabulkan tawakal. Allah. Nah itulah tauhid. Bukan Allah itu harus ngikutin nafsu kita. Loh, siapa yang ada ngajarin di situ? Nggak ada. Saya baca Quran juga nggak pernah ada. Betul. Dalam hadis Nabi enggak. Rasul itu merendahkan. Lah kok kalau baca ini dikabulkan mana? Kalau saya boleh cerita, coba dibacain tuh yang kena sihir, bacain aja sampai jeleteng mulutnya. Enggak bisa. Karena kalau memang nggak ada dalilnya benar dari Rasul aja, itu udah nggak ketemu sudah. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi orang yang doa itu, Ustaz. Enggak. Asal doanya baik ya. Baik, asal dan doanya kepada baik. Allah Dan ya. kepada Allah. Ya betul. Enggak ada rugi. Makanya kan ada juga Ustaz di hadis itu diceritakan ya, ada seseorang yang ketika di dunia itu biasa aja gitu amalnya. Nah sampai di akhirat ternyata dia dapat kaflingnya PVIV. Oke, saya jawab sebelum diterusin. Ya, gimana? Sebenarnya orang bilang biasa-biasa aja karena yang melihat tuh ngeremehin. Iya. Saya iya. langsung paham. Yang lihat tuh ngeremehin dan itu ada pada diri kita, Ustadz. Ya Kita Allah. kalau ada orang yang ada di bawah kita itu, nelah gitu. Itulah kalau kita itu Betul. dipahamkan bahwa Allah itu menceritakan bahwa di sini ada orang yang di dunia itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena yang tahu hanya Allah. Ya. Nah di sini ada orang yang ngomongnya biasa-biasa. Ini orang nu remehin. Kan ada dua sisi nih. Suatu ketika dia di akhirat, nah yang ini walau-walau. Karena kalau udah ngeremehin itu sudah Allah tidak suka. Iya. Makanya saya bilang, itu benar, itu bagus. Karena dalam cerita riwayat tersebut, ini ada dua sisi yang diceritakan. Iya. Iya. Kan gitu. Betul. Ada dua sisi. Satu sisi orang yang kelihatan biasa dilihat oleh orang lain. Nah, orang lain siapa? Dia orang yang tahu agama. Jadi melihatnya biasa. Padahal dari sisi niat, dari sisi sesuatu, Iya. dia mulutnya terkunci karena dia tidak ingin, dia mau bersyukur, dia mau istighfar, dia mau memuji Allah. Jangan Iya. sampai orang itu mendengar atau melihat. Karena dia takut dengan ujub riya. Dia simpan. Betul, betul. Dengan diamnya itu dia simpan. Amalan yang biasa tapi hatinya itu Luar biasa. Iya, makanya salah satunya adalah kelihatannya biasa. salah satunya adalah amalan doa tadi. Jadi diceritakan orang ini Ustadz, ketika di dunia itu ya biasa aja amalnya tapi doanya banyak gitu. Nah sampai ketika di akhirat dia itu terkaget-kaget karena dapat surganya yang PVIV. Ketika ditanya, ya Allah kenapa aku masuk di sini? Padahal amalku biasa. Kata Allah, bidu'aikum, karena doamu yang senantiasa engkau panjatkan tapi aku belum kabulkan. Jadi kok Ya. amal Allah ditunda pengabulannya di sana luar biasa. Ada ditambahin satu lagi. Pada saat cerita itu tidak dikabulkan, satu yang kuncinya bagi orang Islam, jangan gerutu, Jangan ngedumel. ngedumel. Nah, kalau ngedumel nggak masuk. Nggak ketemu itu. Kan bener. Jadi orang tadi doa
belum dikabulin. tapi dia terima. Oh, dan terus berdoa. Dan terus berdoa. Nah, ini kuncinya. Karena doa itu tetap adalah suruhan Allah Iya. Ta'ala. Suruhan Allah Ta'ala agar kita itu Perintah, meminta, perintah. itu suruh, itu wajib. Itu wajib. Itu suruhan Allah agar kita itu diperintahkan, kita itu memohon pada Khalik. Tapi dapatnya tidak ada kata-kata David. Iya. Jadi Ustaz, Iya ya serius, Kalau- saya ya serius ini. ini Ustaz kalau ada orang yang benci orang yang suka doa, apa tuh kira-kira berarti? Hah? Orang benci orang yang suka doain. Sama seperti orang yang benci orang lihat orang sholat. Lo kan sama, itu kan diperintahkan. Iya, soal doa kan? Lah iya. Sama itu. Iya, bener. Jadi orang nggak ngerti doa, biarin aja selama doanya baik. Oh, silahkan kalau saya. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Ya Allah, Allah, berikanlah aku mohon saya kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Boleh, boleh saya bilang. Tapi lihat mukamu itu mirip nggak sama Nabi Sulaiman gitu. Lo kan gitu. Ih, Bapak jahat. Loh, saya itu nggak begitu. Saya tuh bertanya juga. Emang kamu mirip? Iya. Mirip itu maksudnya apa? Amal solehnya itu cukup Iya, enggak? doa ya tentunya. Kan begitu, bukan masalah mirip itu mukanya begini. Wah, kalau Nabi Sulaiman kali sama saya kali. Makanya Ustaz ya jangan meremehkan orang yang kuat doanya ya. Nggak perlu. Karena itu senjata. Iya. Karena juga ada orang yang betul-betul kuat doanya karena pingin nafsunya terpenuhi. Ya, kita juga nggak tahu. Oh, iya betul. Di situ memang kita tidak tahu, tapi kita sebagai orang luar Ya udah. harus hormati. Karena dia berdoanya kepada Allah. Ya berdoanya kepada Allah. Persoalan dia itu nerima, dia nggerutu, itu urusan dia sama Allah. Itu. Saya menarik dari sini, Ustaz. Artinya Ustaz Danur ini bicara dalam level yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi Artinya, lagi. Pertama ada tingkatan yang pertama adalah orang yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Ya. Gitu kan? Berdoa meminta pada Allah. Yang kedua adalah orang yang berdoa tanpa ada tendensi apapun Ya. kepada Allah. Apapun jawabannya Allah. Ikhlas. Ikhlas lillahi Nah, ta'ala. itu. Dan ini level orang-orang yang udah bisa menerima. Dikasih nggak dikasih, Ya. tetap dia berikhtiar. Betul, Makanya levelnya. artinya ya mungkin selama ini David, saya masih ada di level yang paling rendah. Artinya meminta, mungkin masih ada nafsu. Karena ada sesuatu yang kita pengen Ustaz. Ya, normal. Normal. Dan boleh kan? Boleh aja. Selama ke Allah kan mintanya. Boleh. Iya, Nah, boleh. makanya tadi saya jawab boleh. Boleh, iya. Asal normal ya. Normal, iya. Pingin punya Alphard, itu Boleh. normal aja kalau saya. Pingin punya pesawat masih normal. Mm-mm. Nah, pingin kerajaan kayak Nabi Sulaiman, nah itu yang saya mau tanya. Lah apa loh yang dipunyain? Yang cuma nggak bolehnya adalah kita terlalu meminta, akhirnya mempertuhankan hawa nafsu kita. Pada saat Allah tidak memberikan yang kita mau, Nyalahin. nyalahin kan banyak orang Wah, akhirnya iya, gitu. Kayak kemarin sempat ada orang yang datang di tempat kita gitu. Saya sering minta, udah sebulan ini saya sampai nggak mau sholat lagi. Iya kan ada. Kenapa saya kecewa saya marah. Nah, artinya nafsunya udah dipertuhankan. Iya, Padahal betul. doanya sendiri itu ud'uni astajib lakum. Lakum, katanya, iya. gitu. Bahkan orang yang tidak mau berdoa dikatakan sombong. Sombong. Iya, artinya gitu kan. Betul. Gitu. Nah, cuman menyadari hakikat dari doa itu sendiri itu yang luar biasa yang mesti kita ambil dari Ustadz Danur gitu sama dari Ustadz Itu mah Hilman. udah dituntunkan dalam Iya, hadis juga artinya, banyak. cuman kita kan kadang-kadang tidak melihat dari sisi situnya. Oh iya Nah, ya, justru ini penjelasan harus- ya, penjelasan ya secara Betul. Hari ini kita coba ngelihat bahwa pertama tadi yang Mbak Devi tentang masalah penyakit ke dirinya bisa kena ke dirinya termasuk ke saya juga tadi. Terus kedua tadi tentang masalah doa dan hakikatnya doa itu sendiri, bahwa meminta kita bukan merintah Allah, dan pada saat berdoa jangan nafsunya yang dipertuhankan. Iya, Yang betul. kita minat pasti harus ada manfaatnya Oh, buat betul. Iya. orang banyak. Kalau belum dikasih berarti Allah udah siapkan sesuatu Yang yang lebih lebih baik. baik lagi, atau bisa mungkin- lebih baik atau belum atau tidak. atau malah Allah melindungi karena Iya, gitu kan. iya. banyak posisi istilahnya. Betul, ya. betul. Iya, jadi Ustaz sebenarnya orang tuh banyak, mungkin ya termasuk saya ya, dikasih kesempatan berdoa aja itu udah sangat luar biasa ya. Iya, betul. Jadi dikabulkan doanya mah atau enggak mah itu belakangan. Urusan Allah. Dikasih kesempatan kamu angkat tangan, mau ikutin mengaminkan doa itu kan udah luar biasa. Itu sesuatu kenikmatan. Nikmat, gitu. Ya, kan? betul. Ya, bisa. Tanpa doa disadari, Allah. cuman orang banyak yang nggak bersyukur pada bab Titik itu ya, gitu. Betul. Memang. Ya. Ya, memang sehingga kayak kasus seperti kayak Mbak Devi diberi kesembuhan karena paham
Paham, oh ada miyom. Jadi ngerti langsung, oh miyom itu saya jengkelnya sama orang tua. Ya, akhirnya diem, merenung, ngerti, kemudian minta maaf terus. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, terus senyamannya. Jangan pas udah sakitnya hilang. Nah ini ditanya. Saya mau tahu. Enggak, saya cuma tanya setelah sakitnya hilang, minta maafnya masih terus atau sudah berkurang nih? Masih sih. Nah, berkurang bukan tidak loh ya. Masih, Pak. Cuman kan tidak seintens sebelumnya. Iya, Ya. karena memang kan Sudah sembuh. sekarang udah balik lagi ke rumah aku. Kemarin Iya. aku di rumah. Ah, nanti cerita sama mama, sama mami. Aku belum Mi. cerita, sampai detik ini aku belum cerita. Cerita. Atau nanti di YouTube ini muncul ya, nanti ya. Kok kamu nggak bilang kamu Ah. biasanya gitu karena dia kalau Ada YouTube-nya yang bagus sama Ustaz Hilman sama Mas David Khalid nanti gitu. Iya, biasanya dia gitu. Dia lebih tahu Boleh. dari YouTube-nya Bapak dibanding saya. Iya. Alhamdulillah. Sehingga semua belajar. Aduh, alhamdulillah. Pak, maaf itu ada yang nanya di tempat Ibu. Apa? Jadi nanya ada ini Mbak siapa tadi namanya Mbak Sulastri kalau nggak salah nanya. Pak, kalau saya gimana? Saya udah 39 tahun. Itu dia belum pernah merasakan menstruasi. Kalau belum pernah merasakan mens itu, ini memang dokter ya. Tapi kalau saya jawab itu karena hormonal itu lucu. Tapi yang pertama, menstruasi itu biasanya untuk menjadikan sel telur itu kan matang. Nah, karena di sini ada sel telur yang tidak matang, sehingga peranakannya juga tidak bisa normal. Jadi matangnya sel telur itu ditandai dengan menstruasi. Kalau nggak pernah menstruasi berarti mohon maaf, ini Mbak Sulastri kan nggak ketemu dengan saya nih. Biasanya Mbak Sulastri itu dengan ibu itu tertutup. Sangat tertutup ya, jadi nggak bisa cerita. Kalau mamanya kita ngobrol dengan ini itu kan bisa ngobrol, bisa ini. Ah, beliau nggak bisa, tertutup. Dengan ibu atau dengan bapak itu tertutup. Jadi kalau ada masalah diem di kamar seperti itu sejak dulu. Tapi kalau memang sejak kecil, saya malah bertanya nih, bisa aja ibunya Mbak Sulastri itu orangnya menutup dirinya dengan orang tua, khususnya ibunya. Menutup, jadi menutupnya gimana? Sebelum Mbak Sulastri lahir, ada 2 kemungkinan. Sebelum Mbak Sulastri lahir, kenapa? Ini biasanya gini, dulu ibunya Mbak Sulastri, ini cerita ya, sebelum Mbak Sulastri itu ada dalam kandungan itu, dulu ibunya bisa aja ada masalah dengan orang tuanya. Masalah itu jengkelin ibunya. Tapi karena ibunya Mbak Sulastri, ini umpama ibunya, karena ibunya Mbak Sulastri orangnya pendiam, ditutup lah, nggak mau ngomong akhirnya. Ditutup dan nggak mau ngomong, nggak mau ini sama orang tuanya. Nah, di titik itu baru beliau hamil. Hamilnya Mbak Sulastri. Nah, oleh Allah Ta'ala dimunculkanlah Mbak Sulastri yang memang belum bisa menstruasi. Nah, ini biasanya ibunya. Kalau dia berarti saya anggap ini dari akhir balik dia nggak bisa mens. Berarti ibundanya. Kayaknya bisa aja, saya tidak tahu antara ibu atau bapaknya itu pendiam sekali. Jadi kalau udah nggak cocok itu udah diem, nggak mau ngomong. Gitu. Nah, sahabat beriman, demikianlah tadi obrolan-obrolan singkat di ruang Ustadz Danu. Guru kita akan segera berangkat lagi untuk menjalankan dakwah dan tausiah beliau di Siraman Kolbu MNC TV. Oke, sahabat beriman, guys, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.